Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari Dart ya, bahasa Dart. Nah, kita mungkin bahas pengenalannya dulu nih, apa itu Dart gitu ya. Sebenarnya itu Dart ini apa gitu. Nah, kita coba cek dulu, tahu ini nggak ya? Kalau misalnya teman-teman tahu ini logo Flutter ya. Kalau teman-teman yang udah tahu Flutter itu apa, nah jadi awalnya tuh dari Flutter ini ya. Jadi si Flutter ini bahasa yang dibuat. Jadi Flutter ini ditulis menggunakan bahasa Dart ya, gitu ya. Nah, si Dart ini itu adalah bahasa pemrograman yang open source dan dia general purpose ya. Maksudnya itu adalah dia tuh kita bisa eh, open source itu. Jadi kita kalau misalnya jago, kita bisa memperbaiki gitu. Kalau misalnya di bahasanya itu ada yang kurang, ya udah kita perbaikin aja. Bisa kayak gitu. Nah, tinggal persetujuan pemiliknya gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek di GitHub-nya gitu. Di GitHub-nya dia di github.com/dartstriplang gitu ya. Nanti bisa nih kita bisa masukin ke situ. Kalau misalnya kita mau kontribusi gitu untuk memperbaiki bahasa Dartnya. Jadi seluruh developer di dunia itu kalau misalnya punya kontribusi kita bisa ngasih gitu ya, menyumbangkan ide-idenya untuk memperbaiki bahasa Dart ini. Sifatnya open source gitu. Dan dia itu dikembangkan sama Google. Jadi jangan takut bahwa bahasa ini bakalan mati gitu. Kalau menurut saya sih ya kayaknya kalau setahap Google dia bikin bahasa sih nggak bakalan jelek gitu ya. Dan dia tujuannya juga general purpose ya. Dia itu tujuan awalnya itu Dart itu buat gantiin JavaScript awalnya ya. Yang mungkin bisa dibilang JavaScript mungkin nih perlu diganti nih. Makanya tujuan awalnya dibikin nih bahasa ini, bahasa Dart gitu ya. Dan dia juga pas awal kayak gitu, dia tuh dirilis Flutter SDK ya untuk pengembangan iOS, Android, web gitu. Nah, itu bahasa Dart ini mulai jadi sorotan gitu di publik. Nah, mungkin kita bahas sejarahnya ya. Mungkin si Dart ini ya, itu pertama kali dikenalin pas GoTo Conference ya. Itu sekitar tahun 2011 gitu ya. Nah, project ini didirikan oleh Lars Bak dan Kasper Land dari Google nih. Sampai akhirnya dia tuh versi Dart pertama itu rilis pada bulan November 2013 ya. Jadi dari conference itu baru conference, kemudian dia rilis nih Dart versi satunya bulan November. Ini sejarahnya aja sih sebenarnya. Nah, kemudian dia rilis juga Dart versi 2-nya pada bulan Agustus 2018 gitu. Nah, mulai 2018 ini mulai stabil nih. Jadi mungkin di sini mulai terbentuknya Flutter nih, asal mulanya Flutter tuh kayak gitu. Gitu ya. Nah, kita cek dulu kenapa kita perlu belajar Dart ya. Salah satunya mungkin di sini ada beberapa poin ya. Kenapa kita harus belajar Dart? Bukan harus sih, kayaknya setiap programmer atau profesional software developer setidaknya kita punya satu bahasa. Kita harus kenal satu bahasa baru ya. Setiap tahunnya itu ada di buku The Pragmatic Programmer gitu ya. Nah, bahasa Dart ini cocok nih buat dipelajarin karena bahasanya yang fleksibel, terus dia open source dan juga digunain sama Flutter ya. Dukungan tools yang lengkap dan mudah dipelajarin gitu ya. Nah, itu adalah alasan-alasan. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristiknya Dart ya. Dia tuh karakternya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah, itu ada statically type, type inference, string expression, dan dia juga bisa OP dan fungsional gitu ya. Nah, kita coba cek di sini. Jadi di sini ada contoh codingan kecil ya sebenarnya. Contoh codingan simple di mana kalau statically type ini maksudnya adalah dia itu wajib didefinisiin tipenya ya. Tipenya itu wajib didefinisiin sebelum
sebelum apa ya? Sebelum membuat sebuah variabel gitu. Jadi kita wajib definisiin variabel itu sebelum digunain gitu. Apakah dia tipenya integer atau variabel atau string gitu, itu perlu didefinisiin. Nggak bisa ini kita langsung tiba-tiba muncul nih variabel age sama dengan 23. Nah, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi kita perlu definisiin. Nah, itu kita bisa sebut dengan statically type gitu. Nah, kemudian ada yang namanya type inference. Maksudnya itu apa? Type inference. Jadi tuh Dart itu dia bisa secara otomatis mengenali ya, kalau misalnya kita simpan sebagai variabel dan di sini dia apa namanya? Tipenya string di sini ya. Kita buat pakai kutip. Nah, secara otomatis si name ini bukan argumen sih. Variabel name ini itu bisa secara otomatis terdeteksi sebagai string. Nah, itu kita bisa sebut dengan type inference kayak gitu ya. Nah, dia juga dukung string expression ya. Kalau kita cek di sini, kalau kita mau ngeprint variabel-variabelnya, kita menggunakan string interpolation tuh bisa kayak gini. Misalnya nih, variabel name ini secara otomatis jadi string ya. Dan dia nggak ada spasi nih, kudi langsung last name-nya project. Nah, ini nggak ada spasi. Dan dia juga kutip 2, kutip 1 ini nggak masalah ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa kasih spasi di dia. Jadi kita panggil aja $name spasi last name, berarti nanti Guldi spasi project, kita kasih koma gitu ya. Itu bisa kayak gitu. Spasi umur titik 2 age. Nah, age ini akan diubah menjadi string karena ini tipe string interpolation. Jadi dia mendukung untuk string expression gitu, teman-teman. Mungkin pengenalannya kita nggak usah berat-berat ya, sampai sini aja. Pengenalan apa itu Dart ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.